Jadi sekarang yang disebut pacaran itu adalah pergaulan seperti suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Gus Fuad Pleret. Jalur Cinta Rofa. 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 Ini suasana hujan, Gus. Ya. Jadi Kasihan petani tembakau. Gimana? Hujan-hujan ini enaknya ngomongin apa nih? Ya Mas Joni mau apa ini kira-kira? Gini Gus, ini kan ada fenomena menarik di kalangan anak-anak muda lah. Nah, kalau zaman-zaman tahun 90-an, itu kan yang namanya anak-anak muda kalau di kampus itu kan, itu rata-rata mereka ya umum lah pacaran. Nah ini ada fenomena menarik nih untuk milenial zaman sekarang. Mereka di kampus itu rata-rata mengatakan bahwa pacaran itu merepotkan. Nah sehingga akibatnya banyak yang kemudian menunda pernikahan. Nah kemudian itu yang namanya kebutuhan biologis kan secara alamiah tidak bisa ditunda itu. Artinya kan dalam usia-usia katakanlah 20, 21, 22 sampai 30 itu kan gairah muda itu kan masih menggebu-gebu. Nah, ada kasakusuk bahwa pelampiasan mereka untuk menjaga supaya tidak terjadi ya zina atau apalah, itu jalur paling aman itu katanya onani. Ini ada ribut-ribut beberapa waktu ini, ada ribut-ribut bahwa ada seorang ulama yang mengatakan, bukan ulama sih, ustadz ya, yang mengatakan bahwa ada ulama yang membolehkan onani. Lah ini kan masalah ini. Lah kalau menurut Gus Fuad ini gimana nih? Ini soal asik ini. Ya, ini sebelum bicara onani itu sebenarnya kalau zaman dulu itu kan orang kawin udah biasa ya. Bung Karno itu kan umur berapa sudah kawin terus. Nikah ya. Kalau kawin kan ya. nikah ya. Nikah muda. Nah, ini sekarang perspektif orang tentang pernikahan itu sesuatu yang ruwet, akibatnya ditunda. Kemudian muncul persoalan mengenai onani kan. Onani itu ya memang ada yang dibolehkan, Om. Oh, iya. Ada memang. Asal yang melakukan itu suami atau istrinya. Oh, itu boleh. Nah, kalau anak muda? Kalau anak muda nggak punya suami atau nggak punya istri, itu secara umum itu fikih mengatakan tidak boleh, kan gitu. Apa yang disebut dengan dosa itu kan Nabi kan bilang sesuatu yang mengganggu ini hati nuranimu kan gitu. Ya. Jadi tidak harus, ya, makanya dosa itu masing-masing orang juga relatif kan itu. Bagi orang yang tukang kayak begitu nggak terganggu hatinya juga, berarti kan nggak dosa. Nah, secara umum seperti itu kaidah dosa itu. Jadi, tetapi kan ya gimana ya? Onani itu kan satu masalah, efek dari masalah sebelumnya, yaitu cara berpikir gitu. Sebenarnya itu waktu saya masih jadi guru SMA, saya itu punya murid masih kelas 1 SMA, karena orang tuanya itu ketat banget gitu. Mereka suka gitu, saling suka, mereka dinikahkan diam. Saya tahu, tapi saya tidak kasih tahu siapapun karena bisa menjadi masalah kan. Nah ini sekarang ini yang satu jadi dosen, yang satu jadi pengusaha. Artinya kan pernikahan waktu kelas 1 SMA itu toh juga nggak apa-apa. Nah ini persoalannya kan begini, pandangan tentang pernikahan itu sendiri yang mungkin perlu dipertanyakan. Nah ini kan sudah jadi fenomena untuk menunda pernikahan itu. Nah kalau misalnya itu niatnya tulus
murni untuk menjaga diri dari perbuatan yang mendekati zina, yang katakanlah bobotnya kan menjadi lebih berat. Itu kan kalau Kanjeng Nabi mengatakan puasa lah, kalau dia puasa malas. Kemudian untuk menikah belum sanggup. Nah, akhirnya terpaksa melakukan onani. Bagaimana itu? Ya, ada kalanya murni. Ada kalanya begini kalau kaidah fikih itu. Ada kalanya seseorang itu wajib melakukan dosa. Dosa itu wajib dilakukan karena secara rasional itu untuk mencegah dosa yang lebih besar. Kan gitu. Mungkin ustadz itu daripada berzina itu dosanya lebih besar. Ini memang dosa, tapi kan lebih kecil, kan gitu. Lah kalau dosanya berulang-ulang kan jadi besar. Bisa juga. Tapi kalau perspektif secara umum gitu, ini pandangan pribadi aja. Karena menurut ilmu psikologi kan itu nggak mengganggu. Dan ulama sendiri mendasarkan mengenai apa itu onani itu haram, itu kan ijma. Bukan tidak ada teksnya dalam Al-Qur'an lah, tidak ada teksnya dalam hadis lah. Jadi ya menurut saya itu masih lebih baik daripada, karena ada fenomena yang lebih ngeri lagi Mas Joni itu. Jadi sekarang yang disebut pacaran itu adalah pergaulan seperti suami istri. Iya. Jadi ya makanya kemarin ada demo itu, ada yang bawa poster itu, apa itu, alat kelamin saya adalah hak pacar saya, kan sampai segitunya. Jadi ya ada kalanya kan kita harus menghindari dosa yang lebih besar dengan melakukan dosa yang lebih kecil. Ini bisa dimengerti juga Ustaz. Kalau secara sejarah itu pada zaman Nabi ada nggak sih orang yang onani? Ya ada. Dan itu memang dihukum. Dihukum apa itu? Ya dihukum cambuk 10 kali kan itu. Kalau zina kan ini kan itu. Itu pun kalau ngaku, kalau nggak ngaku juga enggak. Nah, kan nggak ada yang tahu. Artinya itu gini loh. Ya? Sebentar, hukuman untuk onani dengan zina itu juga sama, harus ada saksi, harus ada. Artinya hakim menjatuhkan hukuman bagi orang yang sama kan bagian dari perzinahan kan gitu. Jadi syaratnya tidak mudah untuk melaksanakan hukuman itu kan itu. Jadi kalau Mas Doni masih mau onani ya enggak. Kan udah punya istri. Nah kadang-kadang itu gini. Kalau suami istri bagaimana? Kalau misalnya istrinya itu sedang menstruasi, suaminya berhasrat, kan bisa dionani oleh istrinya, kan itu. Jadi, tapi ada fenomena yang lebih ini lagi. Kemarin tuh ada yang curhat sama istri saya. Dia itu lebih dari 20 tahun menikah. Suaminya itu paling menggauli dia itu 3-4 kali selama 20-an tahun. Karena suaminya hobinya onani. Loh. Iya. Suaminya itu hobinya onani. Hobinya itu nonton film porno, onani. Tidur aja nggak mau bersama istri. Wah. Iya, itu kan penyakit juga. Nah, mungkin kalau bisa kalau kasus yang itu berarti nggak boleh dong. Nah, kalau itu harus. Itu kan penyimpangan. Itu bukan urusan ulama, itu urusan dokter jiwa. Nah, sekarang gini, Gus. Ada nggak kiat, artinya doa atau apalah untuk menjaga diri dari hasrat onani? Soalnya gini, juga ada ini ustadz agak mistik nih, yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu tergoda untuk onani, itu sebetulnya ada makhluk lain, itu katanya itu yang menyusup, betul. Atau apalah, saya nggak tahu. Gimana penjelasan itu soal itu? Ya itu fenomena mistiknya kan memang ada jin yang merasuk atau setan yang masuk kan gitu. Termasuk mimpi basah itu kan sebenarnya ada jin yang masuk. Tapi secara biologis ya tubuh itu kan memproduksi sperma kalau untuk laki-laki ya. Dan itu ya memang cara melepaskannya itu kalau selain puasa ya menikah. Kalau enggak itu kalau tidak onani nanti dia akan secara otomatis keluar sendiri lewat mekanisme mimpi itu. Enggak artinya secara agama itu ada enggak cara khusus? Ya banyak doa, tetapi persoalannya kan doa itu kan hanya 30%, yang 70% itu kan keinginan dan
kenyataan kan. Kadang-kadang kan kita menyarankan, oh doa ini manjur, oh ya nggak bisa begitu. Kan itu tak. Jadi ya dengan puasa itu kan sebenarnya mengurangi nutrisi dan segala macam sehingga reproduksi sperma itu kan berkurang. Kan cuma gitu. Ya. Tapi yang nggak bisa dihilangkan itu, tetap aja. Ya pilihannya cuma menikah atau onani, atau dia ngampet onani, menahan onani, nanti dia akan sperma pasti akan keluar. Setiap bulan itu pasti keluar lewat mimpi itu. Iya. Dan kalau kita menyarankan baca doa ini, ya itu omong kosong lah bagi saya. Hari ini itu menjadi omong kosong lah, gitu loh. Mungkin kalau di pesantren yang begitu ketat, begitu masih mungkin lah. Di alam nyata seperti ini. Dan itu dah. Oke, terima kasih Gus. Ini kita akan ketemu lagi di episode berikutnya masih di jalur cinta Rofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.